Pada tahun 1944, di Tasikmalaya, rakyat menghadapi tentara Jepang. Mereka merampas padi hingga rakyat kelaparan. Mereka memaksa kerja rodi hingga nyawa melayang. Tapi puncaknya, Jepang memaksa semua umat Islam melakukan seikerei, membungkuk kepada kaisar, menyembah matahari terbit. Ini adalah penghinaan akidah, sebuah perintah yang dianggap syirik. Di tengah teror ini, seorang ulama besar, Kiai Haji Zainal Mustafa, berdiri tegak. Ia berseru, lebih baik mati daripada menyembah matahari. Kiai Mustafa mengubah pesantrennya menjadi benteng perlawanan. Mari kita telusuri sejarah pemberontakan santri melawan Jepang. Sejarah pasti terulang. Sejarah tidak mengajarkan masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan kemungkinan masa depan. Di Penalumi, mari kita bersama membahas sejarah, apa yang sebenarnya terjadi, dan adakah misteri di baliknya. Kita akan bahas tuntas di Penalumi. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Mari kita bersama menjelajahi waktu. Saudara sebangsa, mari kita arahkan pandangan dan hati kita menuju sebuah sudut tersembunyi namun penuh gejolak di Jawa Barat, tepatnya di kawasan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Inilah tempat di mana kisah luar biasa tentang keberanian, iman yang membaja, dan pengorbanan suci akan kita kupas tuntas. Cerita ini bukan sekadar babak kelam sejarah, melainkan sebuah epik perlawanan yang dipimpin oleh seorang ulama besar, seorang guru spiritual, dan seorang patriot sejati, Kiai Haji Zainal Mustafa. Jejak perlawanan ini berpusat di pesantren Sukamanah. Kiai Zainal Mustafa, yang juga dikenal dengan nama masa kecilnya, Huda Emi, adalah sosok yang tidak asing dengan penindasan. Jauh sebelum bendera Dai Nippon berkibar di tanah air, beliau sudah lantang menyuarakan penentangan terhadap kekejaman kolonialisme Belanda. Sikap non-kooperatifnya yang tegas sering membuatnya keluar masuk penjara. Bagi beliau, penjajah, dari bangsa manapun, adalah sumber kezaliman yang wajib dilawan. Ketika Jepang datang pada tahun 1942, awalnya mereka disambut dengan harapan, seolah-olah mereka adalah juru selamat Asia yang akan membebaskan dari cengkeraman Barat. Namun, harapan itu segera layu dan berganti menjadi horor yang jauh lebih mencekik. Di bawah pendudukan militer Jepang, kehidupan sehari-hari rakyat Singaparna, sama seperti kebanyakan daerah lain di Nusantara, berubah menjadi neraka di dunia. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Rakyat dipaksa meninggalkan sawah ladang mereka untuk mengikuti sistem kerja paksa yang brutal, dikenal sebagai Romusha. Pria-pria di desa-desa diangkut, dikirim ke proyek-proyek berat, dan banyak yang tidak pernah kembali. Penderitaan tidak berhenti di sana. Sistem ekonomi paksa Jepang memaksa petani menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka, terutama padi, dengan dalih untuk mendukung logistik perang Asia Timur Raya. Perampasan hasil bumi ini dilakukan secara sewenang-wenang, menyisakan sedikit sekali bahkan tidak ada sama sekali bagi para petani untuk menghidupi keluarga mereka. Kelaparan mengintai di setiap sudut desa. Di tengah kondisi yang mencekam, Kiai Zainal Mustafa berdiri tegak di pesantren Sukamanah. Beliau menyadari, penjajah baru ini, Jepang, memiliki watak yang bahkan lebih kejam dan lebih menindas daripada Belanda. Inilah api pertama yang membakar semangat perlawanan, penderitaan fisik dan ekonomi yang tidak tertahankan. Namun, ada satu lagi pemicu yang menyentuh inti terdalam keyakinan mereka, pemicu yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Kiai Zainal Mustafa tidak hanya memandang perlawanan sebagai tugas nasional, tetapi sebagai panggilan suci, sebuah jihad, demi membela harkat dan akidah umat. Bagi Kiai Haji Zainal Mustafa, penindasan Jepang bukan hanya masalah perut yang lapar atau punggung yang sakit karena kerja paksa. Ini adalah serangan langsung terhadap inti keimanan. Kita harus memahami tiga pilar utama yang membangun kebencian Kiai dan rakyatnya terhadap Dai Nippon. Pilar pertama, pembunuhan ekonomi melalui padi. Bayangkan, Anda adalah petani di Singaparna yang bekerja keras menanam padi. Namun, begitu panen tiba, kegembiraan itu langsung direnggut oleh tentara Jepang. Mereka mewajibkan penyitaan beras secara paksa dengan kuota yang tidak masuk akal. Ini bukan sekadar pajak. Ini adalah perampokan legal yang membuat lumbung padi kosong melompong. Kekurangan pangan yang meluas, bahkan hingga menyebabkan kematian, adalah kezaliman nyata. Kiai Zainal Mustafa melihat ini sebagai kebiadaban yang melanggar hukum Tuhan dan kemanusiaan. Pilar kedua,
Kebrutalan Romusha yang tak terperi rakyat dipaksa menjadi budak di tanah sendiri melalui program Romusha. Mereka dikirim ke berbagai lokasi, bekerja tanpa upah layak, tanpa nutrisi, dan dengan jam kerja yang melampaui batas kemampuan manusia. Kematian menjadi pemandangan sehari-hari. Kiai Mustafa, sebagai pelindung umat, tidak bisa tinggal diam melihat santri dan jamaahnya diperlakukan lebih rendah dari binatang. Beliau berulang kali mengecam sistem ini dalam khutbah dan ceramahnya, mempertanyakan moralitas penjajah yang mengaku saudara tua. Pilar ketiga, puncak konflik, dosa besar Seikrei inilah titik didihnya. Pemicu yang secara spiritual tidak dapat ditoleransi oleh Kiai Zainal Mustafa adalah perintah wajib melakukan Seikrei. Apa itu Seikrei? Itu adalah ritual yang diwajibkan oleh Jepang di seluruh wilayah jajahannya. Rakyat, termasuk para santri dan ulama, harus berbaris, menghadap ke arah Tokyo, tempat kedudukan Kaisar Hirohito, tepat pada saat matahari terbit. Mereka wajib membungkukkan badan dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang ekstrim. Dalam ajaran Shinto Jepang, Kaisar dianggap sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari, Amaterasu Mikami, dan penghormatan itu memiliki makna keagamaan yang mendalam, yaitu pemujaan. Bagi Kiai Zainal Mustafa, seorang ulama Nahdlatul Ulama yang teguh pada akidah tauhid, perintah Seikrei ini adalah syirik akbar, perbuatan menyekutukan Allah yang Maha Esa. Membungkuk sedalam itu kepada manusia atau arah yang disakralkan selain kiblat adalah pelanggaran paling fatal dalam Islam. Kiai Zainal Mustafa berseru lantang, baik dalam ceramah tertutup kepada santri maupun dalam khutbahnya, bahwa lebih baik mati berkalang tanah daripada harus menghinakan diri dan keyakinan dengan menyembah matahari terbit. Sikap penolakan Kiai Mustafa terhadap Seikrei bukan hanya menantang otoritas militer Jepang, melainkan mendeklarasikan perang akidah. Penolakan inilah yang mengubah Singaparna dari sekadar daerah yang tertindas menjadi pusat perlawanan spiritual dan fisik. Jepang telah melangkah terlalu jauh, menyentuh batas suci yang tidak akan pernah diizinkan dilewati oleh sang kiai dan para santrinya. Kini, jalan yang tersisa hanyalah satu, melawan. Ketika ketidakadilan mencapai puncaknya dengan paksaan Seikrei, bagi Kiai Haji Zainal Mustafa, masa berkompromi telah berakhir. Beliau tahu persis konsekuensi dari penolakannya yang lantang, namun beliau memilih jalan yang paling mulia, jihad. Pesantren Sukamanah, yang semula hanya dikenal sebagai pusat ilmu agama dan spiritual, kini bertransformasi menjadi markas perlawanan, sebuah benteng pertahanan akidah. Sikap Kiai Zainal Mustafa sejak awal adalah non-kooperatif total. Ketika Jepang mencoba merayu para ulama untuk bekerja sama, Kiai Zainal Mustafa menolak dengan tegas. Beliau melihat fasisme Jepang dan imperialisme Belanda adalah dua sisi mata uang penindasan yang sama-sama harus ditumpas. Maka, dimulailah fase persiapan rahasia yang terstruktur. Kiai Mustafa mengerahkan seluruh sumber daya, terutama para santri dan pemuda desa, untuk menghadapi pertumpahan darah yang pasti akan datang. Sekolah perang sederhana, di tengah kegiatan mengaji dan menghafal kitab, para santri kini juga mendapatkan pelajaran yang sama pentingnya, latihan militer dan bela diri. Mereka diajarkan ilmu pencaksilat dan teknik perkelahian jarak dekat. Latihan ini dilakukan secara tersembunyi, jauh dari mata-mata Kempetai, polisi militer Jepang. Santri yang biasanya memegang kitab, kini memegang senjata. Merakit senjata, membangun semangat, mengingat keterbatasan yang ada, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan senjata api. Kiai Mustafa memerintahkan para santri dan penduduk desa untuk membuat senjata dengan bahan yang tersedia. Bambu runcing, ribuan batang bambu dipotong, diruncingkan, dan diasah tajam, menjadi simbol perlawanan rakyat jelata melawan baja modern. Golok dan pedang, senjata tradisional dan alat pertanian dimodifikasi menjadi alat tempur. Benteng spiritual dan fisik, area di sekitar pesantren Sukamanah mulai diperkuat. Mereka membangun barikade dari tumpukan batu, kayu, dan tanah di jalur-jalur utama menuju pesantren. Persiapan ini tidak hanya bersifat fisik. Lebih penting lagi, Kiai Zainal Mustafa menanamkan semangat jihad yang mendalam. Beliau mengingatkan para santri bahwa perjuangan ini adalah demi Allah, demi mempertahankan kehormatan agama dan bangsa. Kematian di medan laga akan mengantarkan mereka pada derajat tertinggi, yaitu syahid. Instruksi rahasia dan kesiapan mental. Kiai Mustafa bahkan sudah menyiapkan instruksi rahasia untuk skenario terburuk, termasuk jika beliau tertangkap.
Beliau meminta para santrinya untuk bersiap menghadapi siksaan dan agar tidak mengakui keterlibatan siapapun selain diri sendiri. Kesiapan mental ini menunjukkan visi jauh ke depan Kiai Mustafa, memastikan bahwa benih perlawanan akan tetap hidup, apapun yang terjadi pada pemimpinnya. Di bawah bimbingan Kiai Zainal Mustafa dan santri seniornya, Ajengan Najmuddin, pesantren Sukamanah telah siap. Udara di Singaparna terasa tegang, penuh dengan bisikan takbir dan gemerincing golok yang biasa. Mereka telah menunggu. Mereka bukan lagi sekumpulan ulama dan murid, melainkan laskar spiritual yang siap melawan mesin perang Dai Nippon dengan keyakinan sebagai perisai dan bambu runcing sebagai pedang. Ketegangan di Singaparna telah mencapai puncaknya. Udara terasa berat oleh ancaman yang menggantung. Pihak Jepang, setelah mencium gelagat bahwa Kiai Zainal Mustafa tidak akan pernah tunduk pada perintah Seikerei atau tuntutan lainnya, memutuskan untuk bertindak. Mereka tidak bisa membiarkan ulama yang berpengaruh ini menjadi simbol pembangkangan. Tanggal 24 Februari 1944 menjadi hari bersejarah dimulainya drama Misi Gagal Penangkapan. Pada hari itu, rombongan utusan militer Jepang dari Kresidenan Tasikmalaya tiba di pesantren Sukamanah. Mereka datang dengan camat Singaparna dan beberapa stafnya, dikawal oleh sejumlah anggota polisi bersenjata. Tujuannya tunggal, meringkus Kiai Zainal Mustafa dan membawanya ke markas Kempetai. Namun, Jepang salah perhitungan. Mereka meremehkan kesiapan mental dan fisik para santri. Begitu utusan itu tiba, mereka justru disambut bukan dengan kepatuhan, melainkan dengan gelombang perlawanan yang cepat dan terorganisir. Para santri, yang telah dilatih secara rahasia oleh Kiai, segera mengambil tindakan. Alih-alih menangkap sang Kiai, rombongan Jepang dan polisi pribumi itu justru dilucuti dan ditahan. Senjata-senjata mereka, termasuk beberapa senapan, pistol, dan senjata tajam lainnya, berhasil dirampas oleh santri. Kiai Zainal Mustafa, dengan ketenangan seorang pemimpin sejati, menyita barang-barang itu sebagai rampasan perang. Ini adalah penghinaan besar bagi otoritas Jepang dan kemenangan moral yang luar biasa bagi pihak pesantren. Insiden berdarah di hari Jumat. Keesokan harinya, 25 Februari 1944, pagi-pagi sekali, para utusan yang ditahan dilepaskan sebagai isyarat bahwa perlawanan mereka bukanlah tanpa alasan. Namun, Kiai Zainal Mustafa tahu, ini hanyalah ketenangan sesaat sebelum badai. Amarah Jepang telah tersulut. Benar saja, siang harinya, tepat ketika Kiai Zainal Mustafa sedang mempersiapkan khutbah Jumat, rombongan militer yang lebih berani dan arogan tiba di Sukamanah. Mereka adalah 4 opsir Jepang yang datang langsung dari markas. Mereka meminta Kiai untuk segera menghadap dan mempertanggungjawabkan penahanan serta perampasan senjata kemarin. Kiai Mustafa menolak. Beliau mempertahankan pendiriannya bahwa perintah dan ajaran Jepang bertentangan dengan keyakinannya. Perdebatan pun berubah menjadi konfrontasi fisik. Para opsir Jepang yang congkak mulai mengeluarkan ancaman dan kata-kata kasar, menghina keyakinan Kiai. Suasana menjadi panas. Saat itulah, Kiai Zainal Mustafa mengeluarkan komando perlawanan. Pertempuran pecah di area pesantren. Para santri yang siaga langsung menyerbu. Pertarungan itu sangat brutal, melibatkan pertarungan tangan kosong dan senjata seadanya. Keempat opsir Jepang itu menghadapi keganasan para santri yang berjuang dengan keyakinan spiritual yang membara. Hasilnya sangat mengejutkan. 3 opsir Jepang tewas di tempat, dan hanya 1 yang berhasil melarikan diri dalam keadaan terluka parah. Opsir yang berhasil lolos itu membawa pesan terakhir dan paling menantang dari Kiai Zainal Mustafa, sebuah ultimatum yang tegas menuntut pemerintahan Jepang untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai hari itu. Kematian 3 opsir Jepang ini adalah deklarasi perang resmi. Bagi Jepang, ini adalah noda yang tak termaafkan pada harga diri militer mereka. Singaparna kini telah menggali kuburnya sendiri, dan pembalasan yang mengerikan sedang dalam perjalanan. Kiai Zainal Mustafa dan santrinya telah siap menyambutnya. Ultimatum berdarah dan kematian 3 opsir Jepang pada pagi hari tanggal 25 Februari 1944 itu tak ayal menyulut murka kolosal dari mesin perang Dai Nippon. Harga diri militer Jepang telah diinjak-injak oleh sekelompok santri bersenjata bambu. Sore itu, sekitar pukul 4 sore, suasana damai di Singaparna hancur lebur oleh deru mesin truk yang mengangkut pasukan militer. Tentara Jepang datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan tempur yang lengkap. Mereka membawa senapan, mitraliur, dan bayonet, siap menumpas perlawanan hingga ke akar-akarnya.
Taktik licik Jepang. Ketika mendekati pesantren Sukamanah, Jepang menggunakan taktik yang sangat licik dan keji. Mereka menempatkan pasukan pribumi, bangsa Indonesia sendiri, yang direkrut paksa atau dimobilisasi di bawah komando mereka, di garis depan penyerangan. Melihat pasukan yang datang adalah saudara sebangsa, hati para santri sempat disergap keraguan. Suara takbir yang semula lantang, kini bercampur dengan bisikan keraguan. Kiai Zainal Mustafa, yang melihat situasi ini, dengan sigap memberikan instruksi terakhirnya yang krusial. Jangan tembak atau lawan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. Jauhi pertumpahan darah dengan bangsa sendiri. Namun, keraguan itu tidak berlangsung lama. Tentara Jepang di belakang pasukan pribumi mulai melepaskan tembakan dan menerobos barikade. Pertarungan antara baja dan bambu. Medan pertempuran adalah area persawahan dan lingkungan pesantren Sukamanah. Pertempuran sengit pun meletus. Ini adalah kontras yang menyayat hati. Di satu sisi, ada kekuatan militer modern dengan senjata api otomatis. Di sisi lain, ada laskar spiritual yang hanya dipersenjatai golok, parang, dan bambu runcing, dengan keimanan sebagai perisai tunggal mereka. Para santri, yang dipimpin oleh Kiai Najamuddin, menyerbu ke depan, meneriakan Allahu Akbar sebagai penyemangat dan perlawanan. Mereka bertarung dalam jarak pendek, mengandalkan kecepatan, ilmu bela diri, dan keberanian buta. Mereka tahu bahwa kesempatan hidup mereka sangat kecil, tetapi mati syahid demi mempertahankan akidah adalah tujuan tertinggi mereka. Gugurnya para syuhada. Meskipun bertarung dengan semangat yang luar biasa, perbedaan kekuatan dan persenjataan tidak terhindarkan. Senapan-senapan Jepang memuntahkan peluru tanpa ampun, menghujani pertahanan sederhana pesantren. Satu persatu, para santri dan penduduk desa gugur di tengah sawah dan pekarangan pesantren. Pertempuran itu berlangsung singkat namun intens. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, pesantren Sukamanah telah direbut. Darah para syuhada membasahi tanah Singaparna. Tragedi itu meninggalkan duka mendalam. Diperkirakan 86 orang santri dan penduduk gugur di medan laga. Kekejaman Jepang tidak berhenti di situ. Mertua Kiai Zainal Mustafa, Haji Syamsuddin, dibunuh secara brutal di tempat itu, sebagai pesan teror kepada seluruh rakyat. Pesantren yang semula menjadi sumber cahaya ilmu, kini menjadi saksi bisu kebrutalan militeristik dan pengorbanan suci. Api jihad telah dipadamkan secara fisik, tetapi bara perlawanan spiritual telah tersimpan rapi, menunggu waktu untuk kembali menyala. Ketika senja mulai merayap di Singaparna, yang tersisa hanyalah kepulan asap, keheningan yang mencekam, dan ratapan pilu. Meskipun pertempuran fisik berakhir dengan kemenangan mutlak di tangan militer Jepang, konflik spiritual di hati rakyat baru saja dimulai. Perburuan dan penangkapan. Setelah berhasil meluluhlantakkan pertahanan pesantren Sukamanah, operasi militer Jepang segera berubah menjadi operasi penangkapan besar-besaran. Mereka tidak hanya mencari pemimpinnya, tetapi juga setiap orang yang terlibat, atau bahkan sekadar dicurigai bersimpati. Malam itu, Kiai Haji Zainal Mustafa, bersama dengan santri seniornya yang setia, Kiai Najamuddin, dan beberapa pengikut intinya, yang sempat mundur dan bersembunyi di sekitar kampung Cihaur, akhirnya berhasil diringkus oleh pasukan Jepang. Penangkapan ini merupakan pukulan telak, karena sang pemimpin perlawanan kini berada di tangan musuh. Dampak penangkapan ini meluas bagaikan gelombang kejut. Dalam rentang waktu dari tanggal 26 hingga 29 Februari 1944, ratusan orang, termasuk para santri yang selamat dan penduduk desa yang berada di sekitar pesantren, diseret dari rumah mereka. Diperkirakan antara 700 hingga 900 orang dijejalkan ke penjara di Tasikmalaya. Konsistensi instruksi rahasia. Di dalam penjara yang penuh sesak dan siksaan, Kiai Zainal Mustafa tetap memegang teguh martabatnya. Sesuai dengan instruksi rahasia yang telah disiapkannya, beliau mendesak para pengikutnya untuk tetap diam dan tidak mengakui keterlibatan mereka dalam pertempuran atau dalam kematian para opsir Jepang. Tujuannya jelas, beliau ingin seluruh pertanggungjawaban atas pemberontakan ini dipikul oleh dirinya sendiri, demi melindungi kelangsungan hidup para santri dan rakyatnya. Pengadilan rahasia di Jakarta. Meskipun Kiai Zainal Mustafa berusaha melindungi mereka, Jepang tetap mencari kambing hitam. Setelah melalui serangkaian penyiksaan dan interogasi, sebanyak 23 orang yang dianggap sebagai otak perlawanan, termasuk Kiai Zainal Mustafa, dinyatakan bersalah. Mereka kemudian dipindahkan dari Tasikmalaya, dibawa ke Jakarta untuk menghadapi pengadilan militer rahasia Jepang. Detail proses pengadilan ini minim,
penuh misteri, dan jauh dari kata adil. Namun, hasilnya sangat jelas dan kejam. Gugurnya sang pahlawan. Menurut catatan sejarah yang belakangan terungkap, Kiai Haji Zainal Mustafa dijatuhi hukuman mati. Beliau dieksekusi oleh militer Jepang pada tanggal 25 Oktober 1944. Untuk memastikan bahwa jejak perjuangannya hilang ditelan bumi dan tidak menjadi sumber inspirasi perlawanan lebih lanjut, Jepang tidak memakamkan beliau secara layak di Tasikmalaya. Sebaliknya, jasad sang kiai dimakamkan secara rahasia dan tersembunyi di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta Utara, disamarkan di antara makam-makam serdadu Belanda. Sebuah upaya terakhir yang sinis dari penjajah untuk menghapus nama dan semangatnya. Kiai Haji Zainal Mustafa telah gugur sebagai syuhada, tetapi perlawanannya telah menanamkan benih keberanian yang tak terhapuskan dalam jiwa rakyat Singaparna dan seluruh bangsa Indonesia, membuktikan bahwa keyakinan lebih kuat daripada peluru dan penindasan. Meskipun tirai pertempuran fisik telah ditutup dengan tragis di tahun 1944, kisah heroik Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santri Singaparna sama sekali tidak berakhir. Justru, pengorbanan mereka menjadi monumen spiritual yang menjulang tinggi, menjamin bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Misteri makam yang terkuak. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan makam Kiai Zainal Mustafa menjadi misteri selama bertahun-tahun. Jepang telah berusaha keras untuk menutupi jejak pahlawan ini, berharap agar kisahnya terlupakan. Namun, benih yang ditanam oleh sang kiai tidak pernah mati. Melalui upaya gigih dan penelusuran yang dilakukan oleh salah seorang santri beliau, Kolonel Syarif Hidayat, pada awal tahun 1970-an, keberadaan makam rahasia Kiai Zainal Mustafa akhirnya terungkap. Betapa menyedihkan dan ironisnya, jasad beliau ditemukan di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta Utara, terkubur tanpa identitas yang jelas, seolah-olah beliau adalah musuh atau sosok yang tidak berarti. Kepulangan ke tanah air, mengakhiri penghinaan sejarah yang panjang ini, pada tanggal 25 Agustus 1973, jasad mulia Kiai Haji Zainal Mustafa secara resmi dipindahkan. Beliau dibawa pulang ke tanah kelahirannya, ke tempat perjuangannya berawal, dan dimakamkan kembali dengan penghormatan tertinggi di Sukamanah, Tasikmalaya. Kepulangan jenazah beliau adalah momen haru, sebuah pengakuan yang tertunda dari bangsa kepada salah satu putra terbaiknya, pengakuan negara dan penghargaan tertinggi, pengorbanan Kiai Zainal Mustafa sebagai pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang memimpin pemberontakan terbuka terhadap Jepang tidak pernah luput dari ingatan kolektif bangsa. Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan abadi, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Kiai Haji Zainal Mustafa. Penetapan ini disahkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 064 TK tahun 1972 pada tanggal 6 November 1972. Gelar ini mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai ulama, tetapi sebagai tokoh pejuang kemerdekaan yang berani menantang dua rezim kolonial secara berturut-turut, Belanda dan Jepang. Pelajaran abadi dari Singaparna. Kisah pemberontakan Singaparna adalah pelajaran berharga bagi generasi penerus. Kisah ini mengajarkan kita beberapa nilai fundamental. Iman yang tak tergoyahkan. Kiai Zainal Mustafa membuktikan bahwa perlawanan terbesar adalah perlawanan demi mempertahankan akidah. Penolakannya terhadap Sheikh Rei adalah simbol penolakan total terhadap semua bentuk kezaliman spiritual dan ideologis. Keberanian melawan tirani, mereka yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan golok, berani menghadapi mesin perang modern. Sebuah testimoni bahwa tekad dan semangat lebih kuat daripada baja. Integritas kepemimpinan, kesediaan Kiai Mustafa untuk menanggung seluruh pertanggungjawaban demi melindungi pengikutnya adalah contoh kepemimpinan yang berkorban. Kini, pesantren Sukamanah bukan hanya sebuah lembaga pendidikan Islam, melainkan juga sebuah monumen perjuangan. Setiap batu dan setiap jengkal tanah di sana bercerita tentang santri dan ulama yang memilih syahid demi keyakinan dan kemerdekaan. Warisan Kiai Haji Zainal Mustafa akan terus menyala, menjadi mercusuar bagi bangsa Indonesia, mengingatkan kita semua bahwa harga kemerdekaan spiritual dan fisik adalah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Kisah pemberontakan Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa ini memberi kita pelajaran yang tak lekang oleh waktu. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cerminan dari peran abadi para santri dalam menjaga tiang negara. Kita lihat, para santri di Sukamanah berani mengangkat senjata yang seadanya, bambu runcing dan golok, bukan demi kekuasaan, melainkan demi dua hal, tauhid, keyakinan, dan tanah air.
Mereka memilih melawan kezaliman Jepang yang memaksa Seikerei, karena bagi mereka, penjajahan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, sementara membela negeri adalah bagian dari iman. Inilah korelasi yang jelas dengan peran santri hingga kini. Santri adalah garda terdepan penjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat mereka berjuang bukan hanya di medan perang fisik, tetapi juga di medan ideologi, memastikan bahwa Indonesia tetap tegak di atas nilai-nilai keagamaan yang moderat dan nasionalisme yang kuat. Perlawanan di Singaparna membuktikan bahwa jiwa santri adalah jiwa patriot. Mereka melawan siapapun yang mencoba merusak akidah dan merampas kedaulatan bangsa. Saudara sebangsa, bagaimana pendapat Anda mengenai keberanian Kiai Zainal Mustafa dan para santri Sukamana? Adakah kisah pahlawan ulama lain dari daerah Anda yang juga berjuang melawan penjajah? Tuliskan komentar Anda di bawah. Kami ingin mendengar kisah dan pandangan Anda. Jika Anda tertarik mendalami lebih jauh tentang peran luar biasa para ulama dan santri dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, kami sudah membahas tuntas dalam video sebelumnya mengenai peristiwa monumental Resolusi Jihad di tahun 1948, yang menggerakkan perlawanan santri dan rakyat melawan Belanda. Pastikan Anda menonton video tersebut setelah ini. Akhir kata, jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa terinspirasi, dan subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah heroik, informatif, dan mendalam tentang sejarah bangsa yang jarang dibahas. Terima kasih telah menyimak kisah pemberontakan Singaparna. Salam persatuan, salam perjuangan.